Selamat pagi adik-adik yang di rumah, guru-guru sekolah minggu yang di rumah, mama papa yang di rumah. Kita jumpa lagi pagi hari ini, Minggu 23 Januari 2021 dalam ibadah sekolah minggu. Di pagi yang cerah ini, siapa yang masih merasakan pemeliharaan Tuhan? Angkat tangan. Tuhan baik ya adik-adik, untuk hidup kita, untuk hidup adik-adik semua. Sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu sebelum kita berdoa. Tuhan adalah Gembala. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Kakak, kita berdoa ya. Adik-adik berdoa, ditirukan ya semuanya ya. Oke, yuk berdoa yuk sama-sama. Lipat tangannya, matanya, kita katakan Tuhan, kami bersyukur untuk cerahnya hari ini, untuk keindahan hari yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami bisa menikmati kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu di pagi hari yang indah ini. Tuhan, Engkau gembala kami, Engkau penuntun hidup kami, Engkau selalu membawa kami ke air yang tenang, dan Engkau selalu menyegarkan jiwa kami. Tuhan, kami ucap syukur, sekalipun perjalanan tidak mudah, tapi kami boleh percaya Engkau menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini, berkati setiap puji-pujian, berkati firman yang kami sampaikan, dan berkati hati kami, sehingga Tuhan berikan hati yang lembut untuk kami menerima segenap kasih karunia kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri semua. Kita mau katakan, daki gunung yang tinggi, berturun lembah yang dalam. Bersama-sama ya, daki gunung
Kita nyanyikan sama-sama lagu itu ya. Sambil kalau mendaki adik-adik udah kita berdiri, kemudian langkah turun-turun, iya pakai gerakan ya. Oke, 1, 2, 3. Firman Tuhan ku dengar,
Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKI Temanggung. Apa kabar nih? Baik ya. Mister Joko berharap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, dan selalu di dalam perlindungan Tuhan. Tiba saatnya setelah kalian tadi menyanyi, memuji Tuhan, tiba saatnya sekarang kita buat belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Kita mau berdoa dulu untuk firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah, boleh bersekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman kami. Kini saatnya kami mau mendengarkan, mau belajar sebagian dari firman-Mu. Engkau membuka hati dan di pikiran kami sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman kali ini tentu tidak asing dan masih ada hubungannya dengan firman Tuhan minggu yang kemarin. Ini kalau mengikuti yang minggu kemarin, hari ini masih ada hubungannya. Nah, apa ya firman Tuhan kali ini? Firman Tuhan kali ini adalah tentang gembala dan domba. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di situ. Kemudian ada ayat nats atau ayat hafalan kita hari ini. Yuk, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Amin. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Amin. Ya. Domba-domba ini adalah hewan yang lemah. Dia sangat beruntung memiliki gembala yang mau menuntun dia menuju ke padang rumput untuk makan, membantu dia, menuntun mereka ke sungai untuk minum, melindungi mereka dari binatang buas. Nah, gembala dan domba ini adalah gambaran. Ya, tunggu. Pernah lihat domba kan? Pernah lihat domba? Domba ini seperti ini kira-kira. Ya, domba ini adalah hewan yang lemah, hewan ternak yang dimanfaatkan dagingnya, dimanfaatkan bulunya untuk dibuat baju, dagingnya untuk dimakan atau dikonsumsi. Mereka hewan yang lemah dan hewan yang hidup secara berkelompok. Makanya mereka ini butuh penuntun, butuh ada yang nuntun, butuh ada yang melindungi mereka. Nah, yang melindungi mereka ini namanya gembala. Ya, jadi gembala ini dia membawa tongkat, itu membawa tongkat untuk menghalau binatang yang mau memangsa si domba-dombanya. Jadi antara domba dengan gembala ini mereka saling membutuhkan. Domba ini membutuhkan gembalanya untuk melindungi mereka. Nah, hubungan antara domba dan gembala ini diibaratkan seperti gembala ini seperti pemimpin. Kalau pemimpin yang baik, dia tentu akan melindungi anak buahnya, tentu akan melindungi anak-anaknya. Tapi kalau pemimpin yang kurang baik atau yang tidak baik, pasti dia akan membiarkan saja. Nah, pemimpin yang baik, gembala yang baik, ini memiliki ciri-ciri. Gembala yang baik, kamu bisa lihat ya, gembala yang baik itu memiliki ciri-ciri. Itu ada dua yang utama. Yang pertama, dia itu kenal dengan domba-dombanya. Dan yang kedua, dia itu mau berkorban untuk domba-dombanya. Kenal dengan domba-dombanya. Oh ya jelas, gembala yang baik ini
pasti kenal satu persatu dombanya. Meskipun jumlahnya banyak, dombanya ini dia kenal satu persatu. Dan domba yang banyak itu tadi juga kenal dengan suara gembalanya. Jadi ada hubungan saling mengenal di antara mereka. Yang kedua itu mau berkorban untuk domba-dombanya. Dia mau merawatnya pada saat dombanya sakit. Dia menghalau serigala atau binatang buas yang ingin memangsanya. Ini kalau gembala yang baik. Agak berbeda dengan gembala yang jahat. Atau diibaratkan seperti pemimpin yang jahat. Yang dia malah justru tidak sayang kepada anaknya atau anak buahnya. Gembala yang tidak sayang kepada dombanya. Nah, ini tadi saya bilang kalau ada hubungannya dengan firman yang minggu yang kemarin. Minggu yang kemarin masih ingat ceritanya adalah tentang Yesus yang menyembuhkan orang yang buta. Kemudian ibaratnya Yesus ini adalah seorang pemimpin, orang buta ini adalah anak buahnya atau muridnya. Nah, si orang buta ini setelah dia dapat melek, dapat lihat, dia cerita dengan tetangganya, dengan orang tuanya, dengan sekitarnya, bahkan sampai pada orang Farisi. Siapa sih orang Farisi? Orang Farisi ini adalah ahli-ahli agama di zaman itu, ahli agama-agama yang menjadi pemuka agama, pemimpin agama di masa itu. Mereka ini adalah salah satu contoh pemimpin, tapi pemimpin yang tidak baik, ya, atau gembala yang tidak baik, gembala yang jahat. Kenapa begitu? Karena pemimpin yang jahat ini dia justru malah membuat anaknya atau anak buahnya ini menjadi menderita. Bahkan dia mengusir, dia menyuruh pergi si orang yang buta ini, yang tadinya buta kemudian sekarang sudah bisa melihat. Nah, ceritanya kan orang Farisi ini datang ke rumahnya, kemudian tanya pada orang tuanya, apakah betul ini anak Anda yang dulunya terlahir buta, kemudian sekarang bisa melihat? Betul. Kemudian si yang buta yang bisa melihat ini, dia mulai menceritakan bahwa dia bertemu dengan Tuhan Yesus, disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan sekarang dia menjadi dapat melihat. Ini adalah mujizat yang luar biasa yang pasti datang dari Allah Bapa, yang pasti datang dari Allah. Jadi si orang Farisi ini dia tidak terima, justru malah mengusir. Kenapa begitu? Karena kejadian si buta ini kemudian dia bisa melihat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini adalah di hari Sabat. Sedangkan yang dipercaya oleh orang-orang Farisi ini pada hari Sabat itu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Sehingga kamu termasuk orang-orang yang jahat, maka kamu tidak termasuk golongan kami. Kamu harus pergi dari sini. Diusirlah si orang buta ini. Nah, si orang Farisi ini adalah contoh dari gembala yang tidak baik. Nah, kemudian si orang buta yang sekarang sudah melihat ini datang kepada Yesus. Dia itu bertanya, siapa sih engkau yang menyembuhkan aku? Apakah engkau itu Tuhan? Apakah engkau itu Allah yang mengasihi bumi ini, yang mengasihi seluruh umat manusia? Kemudian Tuhan menjawab, betul, aku adalah Dia. Aku adalah Tuhan yang mengasihi manusia termasuk engkau. Kemudian si buta yang bisa melihat ini, sekarang sudah melihat ini, dia sujud menyembah kepada Tuhan. Itu cerita singkatnya gitu ya. Nah, gambaran antara Tuhan Yesus dengan gambaran orang Farisi adalah gambaran yang paling mendekati, menggambarkan satu gembala yang baik, yang satu gembala yang jahat. Tuhan menceritakan perumpamaan tentang gembala. Diceritakan kalau gembala yang jahat, ya, kalau gembala yang jahat itu maka dia akan mencelakakan si domba-dombanya. Dia akan membiarkan hal yang buruk terjadi pada domba-dombanya. Memang apa sih hal buruk yang bisa terjadi? Dombanya ini bisa dicuri. Kalau gembala yang jahat, dia bahkan karena dia orang bayaran, dia tidak hanya tidak melindungi dombanya, malah justru dia mencuri dombanya itu. Dia diambil, dia dijual atau dimanfaatkan dagingnya. Gembala yang jahat ini, ya, dia datang seperti pencuri, tidak datang melalui pintu. Karena Tuhan menggambarkan jika gembala yang baik, maka dia akan datang melalui pintu. Dan
domba-dombanya ini mengenal suaranya. Gembala yang baik adalah gembala yang datang melalui pintu, bukan melalui jendela atau melalui tempat lain yang bisa mencelakakan domba-dombanya. Nah, yang kedua tadi saya katakan bahwa gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya kenal dengan suara gembalanya. Ini artinya Tuhan itu kenal sama kita satu persatu. Ya, siapapun kamu, Tuhan itu kenal dengan kamu. Tuhan juga senang kalau kamu itu mau mengikut Dia, kamu mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan, melakukan perintahnya. Tuhan ini senang sekali. Nah, cerita tentang gembala yang mengenal tentang domba-dombanya ini diceritakan kepada orang-orang Farisi, tetapi orang-orang Farisi itu dia tidak mau mendengarnya. Ya, perumpamaan ini tidak mau didengar oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus tetap melanjutkan ceritanya bahwa gembala yang baik akan melindungi domba-dombanya pada saat domba-dombanya itu mencari makan atau makan rumput di padang. Dia menuntun domba-dombanya membawa ke padang rumput. Kalau misalnya dombanya haus, dia bawa ke sungai yang jernih. Kemudian apabila ada dombanya yang sakit atau yang masih terlalu kecil, dia mau menggendongnya dan merawatnya. Tapi gembala yang buruk, maka dia akan merugikan domba-dombanya, bahkan akan membunuh domba-dombanya, akan menjual dagingnya, dan seterusnya. Karena apa? Karena mereka ini adalah bukan gembala yang baik, tidak mengasihi domba-dombanya. Gembala yang baik pada saat ada ancaman, ada binatang yang buas yang mau memangsa domba-dombanya, dia akan segera melindunginya. Dia akan menggunakan tongkatnya untuk mengusirnya. Tetapi kalau gembala yang jahat, gembala yang tidak baik, maka dia akan tinggal pergi, akan lari, sehingga dombanya malah jadi tercerai-berai dan bahkan mungkin domba-dombanya ini bisa dimakan atau dimangsa oleh si serigala. Kenapa begitu? Karena gembala itu adalah bukan gembala yang baik, tidak melindungi domba-dombanya. Sehingga dombanya tadi yang saya bilang, mereka tercerai-berai, bahkan mungkin ada yang sudah dimakan atau dimangsa. Tuhan Yesus adalah gambaran sebagai gembala yang baik, yang kenal dengan dombanya dan yang mau melindungi dan mengasihi domba-dombanya. Ya, pada saat kalian sedih maupun kalian senang, itu Tuhan akan selalu bersama dengan kalian. Kita ini, kamu dan saya, Mr. Joko ini, termasuk domba-dombanya Tuhan. Kita dapat mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan pasti akan bisa dan mampu menolong kita, apapun keadaannya. Kenapa? Karena Tuhan adalah gembala yang baik. Mau kita lagi sedih, kita lagi marah, kita lagi jengkel, ayo kita berdoa sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan bisa menolong. Juga pada saat kita dalam keadaan gembira, pada saat kita senang, itu Tuhan itu juga senang kalau mendengar cerita-cerita kita, mendengar curhatan kita. Jadi kita berkomunikasi kepada Tuhan, kita berdoa kepadanya apapun keadaannya. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan pasti akan menolong kita, pasti akan membantu kita. Ya, mau apapun keadaannya, mau sedih, mau senang, kita pasti akan ditolong oleh Tuhan. Seperti domba-domba, manusia juga memiliki banyak sekali kelemahan. Oh, apa kelemahannya? Coba ada malas. Betul apa enggak? Kita sering malas. Kita pemarah, gampang marah nih. Kalau disuruh diminta tolong sama orang tua, ini lo minta tolong begini, diambilkan ini, diambilkan itu, atau dibelikan ini. Sik toh, aku tuh lagi nonton, lagi main HP, kok malah disuruh-suruh gitu. Atau kita punya kelemahan yang lain, ini tidak peduli dengan sekitar kita, mau tempatnya kotor, mau kamarnya kotor, tidak peduli, bodoh amat, biarkan aja. Kita punya banyak kelemahan. Selain itu, kita juga suka menyimpan dendam. Ya, pada saat kita disakiti oleh orang lain atau punya masalah dengan teman, kita itu dendam, wah, nggak mau lagi main sama itu,
nggak mau lagi temenan sama dia karena dia ini nakal dan seterusnya. Atau kita ini usil, suka jahil gitu dengan temannya, dan banyak sekali kelemahan-kelemahan kita. Tetapi meskipun kita punya banyak kelemahan, Tuhan itu tetap mau menolong kita, tetap mau bersama-sama dengan kita. Syaratnya apa? Kita mau mengandalkan Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kelemahan kita mau menyerahkannya sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ini adalah Tuhan yang baik. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang bisa kita andalkan setiap waktu. Ya, jadi hari ini kita belajar untuk mengandalkan kehidupan kita dan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan karena Tuhan adalah gembala yang baik. Gitu ya. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini yang mengajar kami, yang mengingatkan kami untuk mengandalkan kehidupan kami kepadamu, untuk menyerahkan kepercayaan kami kepadamu. Kami mohon ampun jika kami yang penuh dengan kelemahan ini, kami masih sering mengandalkan diri kami sendiri, mengandalkan kekuatan kami. Mulai hari ini kami mau mengandalkan Engkau Tuhan sebagai penolong kami. Bagaimanapun kondisinya, apapun keadaannya. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami di masa kanak-kanak kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga mohon berkat dan pimpinan-Mu, anugerah-Mu kepada Bapak Ibu, guru sekolah minggu, juga kepada orang tua kami Tuhan, agar mereka dapat membimbing kami dengan baik, menolong kami di jalan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Demikian firman Tuhan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati.